Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penanganan limbah laboratorium. Sebelumnya saya sudah menjelaskan ya, tetapi ini lebih detailnya. Oke, jadi kalau kita berbicara terkait bahan kimia, pasti di situ bahan kimia itu potensinya sangat berbahaya, apalagi bahan kimia yang dihasilkan dari pembuangan kegiatan lab. Jadi di sini akan menimbulkan beberapa kecelakaan seperti kebakaran, yaitu akan merusak lingkungan. Itu pun juga akan berbahaya kepada tanaman ataupun hewan dan secara tidak langsung ke kita, manusia. Oke, pada pelaksanaan bekerja saat menggunakan bahan kimia harus mengetahui dan memiliki pengetahuan. Jadi di situ kemarin saya sudah menugaskan kalian minimal harus paham terkait MSDS. Itu merupakan identitas dari suatu senyawa agar kalian tahu sifat karakter dari senyawa tersebut. Nah, limbah laboratorium kimia sebagian besar merupakan berbahaya dan beracun. Ya, jadi bahan berbahaya dan beracun atau disebut dengan B3. Definisi limbah B3, ini Bapedal. Jadi Bapedal ini adalah badan yang mengurusi terkait dampak lingkungan. Jadi kalau misalnya kalian nanti bekerja di suatu industri atau pembangunan lab, itu harus ada namanya AMDAL. Nah, AMDAL itu analisis dampak lingkungan. Jadi dia akan meng-ACC apakah layak atau tidak. Jadi ada beberapa perusahaan itu kalau AMDAL-nya bermasalah, maka akan dicabut perizinannya. Jadi di situ harus ada bagaimana AMDAL ini kerusakan dampak lingkungan ini dia perusahaan tersebut atau lab tersebut dapat menanggulanginya atau mereduksi dari kegiatan hasil labnya. Tetapi dalam beberapa peraturan terbaru katanya itu AMDAL itu dihapus. Ya istilah AMDAL itu dihapus, tetapi ada istilah yang lebih bagus dalam pengelolaan limbah. Jadi di dalam peraturan terbaru itu AMDAL dihapus. Kemudian sifat ya, sifatnya di sini ada beberapa sifat, toxic, flame, reaktif, dan korosif. Jadi ini sifat dasar dari suatu senyawa ya. Jadi ini sumber limbah. Jadi di dalam sumber limbah di sini dalam perusahaan itu harus bertanggung jawab ya, harus bertanggung jawab dalam mengolah limbahnya. Ya, kalian suatu saat kalau membuat suatu perusahaan ya, paling kecil tuh perusahaan tahu tempe atau perusahaan batu ya, pemotongan batu. Itu pasti menghasilkan minimal asap, gas CO. Di situ emisi CO-nya, bagaimana cara menanggulanginya. Paling sederhananya biasanya kalau di daerah desa-desa itu cara menanggulanginya, dia akan menanam beberapa pohon yang memang bisa menyerap kadar CO. Ya, kadar CO. Jadi jangan sampai saat membangun pabrik itu sedikit pohon di sekitarnya. Nah, mungkin kalian nanti di kolom komentar bisa menambahkan hal-hal apa aja yang paling sederhana untuk menanggulangi limbah. Ya, paling sederhana, coba bisa dicari di komentar. Kemudian di sini ada beberapa penghasil limbah B3 ya. Selain pabrik, ternyata rumah sakit juga menghasilkan limbah ya. Seperti contohnya ya, pastikan di situ obat-obatan yang sudah kedaluarsa ataupun sisa-sisa bahan dari rumah sakit itu kan pasti dibuang, nggak mungkin dipakai lagi kan. Nah, itu bisa menjadi limbah gitu. Dan juga laboratorium yang menguji atau penelitian itu bisa menghasilkan banyak limbah. Di sini menurut PP nomor 12 tahun 95, limbah dari sumber spesifik berarti limbah B3 ini merupakan sisa proses suatu industri kegiatan tertentu. Jadi di situ sisa dari hasil produksi di pabrik. Kemudian limbah dari sumber yang tidak spesifik berarti di sini untuk limbah B3 ini berasal bukan dari proses utamanya. Misalnya dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, inhibitor, korosi, pelarutan perak. Nah, jadi di sini bukan kegiatan utama. Jadi misalnya di situ kegiatan-kegiatan pendukung lanjutan dari proses pengolahan pabrik. Jadi kalau sumber spesifik ini langsung dari pabriknya ya, kegiatan industrinya, sedangkan ini tidak spesifik, ini kegiatan-kegiatan lanjutan dari proses pabrik. Ya, setelah ada pabrik kan pasti di situ pengolahan bahannya kan tidak berhenti di situ. Pasti akan diolah seperti pemeliharaan alat kan pasti akan menghasilkan asap ya dan lainnya. Limbah B3 dari bahan kedaluarsa. Jadi biasanya kedaluarsa ini limbah B3 dari rumah sakit ataupun dari uh, pasar ataupun dari Indomaret ataupun Alfamart ya kan pastinya di situ ada beberapa produk yang kedaluarsa, toko-toko yang kedaluarsa maka di situ akan menghasilkan suatu B3 ya. Terkadang saya mikir juga,
makanan yang kadaluarsa atau minuman kadaluarsa di toko itu diapain? Coba mungkin kalian bisa menjawab di komentar ya. Itu kira-kira limbah dari makanan yang kadaluarsa atau minuman kadaluarsa itu diapain? Oke. Jadi untuk limbah B3 dibedakan atas beberapa jenis. Nah, ini radioaktif, ini sangat berbahaya ya. Kalau radioaktif itu pasti sangat berbahaya, seperti di nuklir itu radioaktif, bahan kimia, biologikal, mudah terbakar, dan mudah meledak. Ini merupakan sifat dasar dari bahan berbahaya. Pasti ini memiliki beberapa lambang ya. Karena kalian sudah membuat MSDS, pasti kalian sudah paham lambang-lambang dari sifat ini. Nah, pelompokan limbah B3 yang lainnya dapat dibedakan berdasarkan sifatnya. Nah, jadi mudah terbakar, mudah meledak, mudah karat, buangan pengoksidasi, terus buangan yang menimbulkan penyakit, dan buangan beracun. Nah, ini konsep dasar di sifat B3 ya. Oke, nah ini cara pengolahannya. Jadi kalau kita kenal dengan 4R ya, reduce, reuse, recycle, and replace. Nah, ini merupakan mungkin kalian tidak jarang ya melihat ini ya. Pasti kalian sering melihat dari 4R ini. Reduce berarti mereduksi ya. Berarti mengurangi sumber limbah dan mencegah timbulnya limbah. Nah, jadi di sini dengan cara meminimalkan konsep dari penghasilkan limbah. Oleh karena itu, sekarang kan ada namanya motor listrik, sehingga itu kan diuji emisinya untuk mengurangi hasil limbah yang dihasilkan dari tenaga motornya. Reuse. Reuse berarti kita menggunakan kembali, ya, menggunakan kembali limbah sesuai bentuk aslinya untuk kegunaan lain. Oke, mungkin kalian bisa memberikan contoh reuse itu seperti apa. Oke. Recycle itu daur ulang ya. Recycling adalah suatu proses di mana limbah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan mentah untuk produk baru. Nah, jadi biasanya recycle ini digunakan oleh pengrajin-pengrajin ya, orang-orang yang pintar, orang yang kreatif, maka bisa menggunakan bahan-bahan limbah untuk menjadi nilai ekonomi yang lebih baik lagi. Nah, oke, replace. Nah, replace ini kita bisa mengganti bahan yang tidak dapat diperbarui dengan bahan yang dapat diperbarui. Nah, jadi di sini ada beberapa bahan ya seperti kalau kita lihat pembangkit listrik ya. Kalau pembangkit listrik tenaga batu bara, tenaga apalagi tenaga nuklir itu kan tidak bisa diperbarui. Maka di situ kalian menggantinya sebagai seperti tenaga angin, sebagai tenaga uap. Nah, di Surabaya itu ada pembangkit listrik tenaga sampah. Ya, coba kalian lihat di reporter Aiman kalau nggak salah itu ada menjelaskan Surabaya memiliki alat untuk pembangkit listrik dengan sampah. Jadi mungkin kalian punya contoh di mana reuse dan replace. Mungkin bisa di-chat di komentar. Nah, untuk strategi penanganan yang diterapkan pada prinsipnya dengan mengusahakan hazardous waste minimization. Berarti di sini mengurangi sampah seminim mungkin. Jadi di sini perusahaan itu untuk anggap semisalnya dia tidak bisa mengolah, maka harus menguranginya. Ya, sudah tidak bisa mengolah, limbahnya banyak lagi. Itu sangat berbahaya. Jadi meskipun dia tidak bisa mengolah dengan baik, maka harus mengurangi dari hasil limbahnya. Kemudian dengan cara daur ulang atau recovery. Untuk cara ini dimaksud memanfaatkan kembali sebagai bahan baku. Jadi biasanya dimuter ulang. Contohnya di sini dalam pabrik gula ya. Ampas dari tebu biasanya digunakan sebagai bahan bakar. Jadi tidak langsung dibuang. Tidak langsung menjadi sampah. Berarti di situ ampasnya bisa digunakan kembali. Terus di sini proses pengolahan. Nah, proses ini untuk mengurangi kandungan unsur beracun. Nah, jadi di sini saat limbah dihasilkan dari pabrik, ternyata di situ harus ada pengolahan selanjutan. Nah, di situ biasanya menggunakan bahan-bahan atau bahan-bahan adsorben. Adsorben itu biasanya karbon aktif untuk menyerap logam-logam yang berbahaya. Biasanya seperti itu dan atau menggunakan senyawa-senyawa netral. Ya, jadi penetralan ini bisa digunakan dalam mengurangi konsentrasi dari bahan yang terkandung dalam limbah tersebut. Secure landfill berarti cara ini mengonsentrasikan kandungan limbah B3 dengan fiksasi kimia dan pengkapsulan. Jadi intinya di sini dengan cara penyerapan. Ya, jadi apabila ada limbah dibuat suatu bahan aktif sehingga terkoagulasi, tergumpal sehingga mudah dibuang. Seperti itu.
Nah, kemudian detoksifikasi atau netralisasi sudah saya jelaskan di depan, bahwasanya di situ dengan cara menambahkan beberapa bahan kimia aktif. Ya, bahan kimia aktif bukan berarti menggunakan bahan yang berbahaya, tetapi sudah diatur kadar. Jadi di situ bisa menetralkan ya. Kemudian dari detoksifikasi ini dia bahan-bahan yang sudah akan terbuang ke alam, maka bisa kadar racunnya lebih rendah. Insenator yaitu memusnahkan dengan cara pembakaran pada alat pembakar khusus. Nah, mungkin di sini pembakarannya akan pasti menghasilkan efek samping dari asapnya ya. Tetapi di sini mungkin dia menggunakan bahan bakar karena alam sudah sangat susah dalam memproses dari limbahnya. Biasanya ini limbah-limbah yang bersifat padatan ya. Nah, tapi dari proses pengolahannya akan pasti menghasilkan suatu limbah asap. Nah, dari limbah asap ini kita kelola lagi. Nah, itu. Jadi kalau kalian sudah bekerja di dalam pabrik, itu sangat kompleks dalam pengolahan limbahnya. Ya, saat pengolahan limbah lanjutan ternyata di situ menghasilkan limbah. Nah, jangan sampai saat mengolah limbah menghasilkan limbah yang lebih besar. Nah, sia-sia namanya ya. Jadi harus mengolah limbah itu uh, pasti akan menghasilkan limbah lagi pasti, tetapi dengan pengolahan limbah lanjutan ini harus lebih kecil dari pengolahan limbah sebelumnya. Di sini teknologi pembakaran ya. Nah, oke. Nah, untuk minggu depan kita bisa lanjut ke green chemistry. Oke, terima kasih. Seperti biasa, tuliskan komentar atau saling tanya jawab antar teman di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.